Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini hari mulai bermunculan ya, perspektif-perspektif bahwa Prabowo sedang mengunci Joko Widodo. Kalau 5 tahun terakhir Pak Jokowi melakukan cara itu untuk menekan, untuk mengunci lawan-lawan politik, bahkan rekan satu gerbongnya. Nah sekarang ini yang terjadi dengan Prabowo. Ini disampaikan oleh Ray Rangkuti, seorang pengamat politik sekaligus aktivis 98. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita akan mencoba mencermati dulu kasus-kasus yang terakhir ini yang melibatkan bukan hanya Jokowi tapi juga Gibran Rakabuming Raka yang tempo hari sempat dibahas, diduga terkait dengan urusan dengan Sritek, terutama pada saat pembuatan goodie bag bansos. Nah, di kemarin ya, di kegiatan Pilpres kemarin. Ataupun bahkan setelahnya mungkin ya, nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti ada sebuah kecermatan yang dilihat oleh perspektif seorang Ray Rangkuti bahwa ya jurus Prabowo ini menekan keluarga Joko Widodo. Oh, kalau di sini bahasanya keluarga penipu ya. Nanti kita akan lihat, kita sadur dari akun X-nya Cynthia. Fufu Fafa pun tidak akan dibiarkan untuk bisa melenggang bebas menuju 2029. Semakin seru saja ini. Nah, yang tak kalah hebat ini pernyataan dari Ray Rangkuti ya. Kalau versinya Cynthia ini gantian dikunci. Kalau selama 10 tahun dia merantai leher orang lewat kasus yang melilit orang tersebut supaya nurut, apa kata dia, apa maunya dia, sekarang dia dan keluarga besar and the gangnya yang dikunci. PS 08 nggak bakal membiarkan Fufu Fafa lancar jalannya menjadi RI di 2029. Ini ada videonya tapi suaranya kecil, jadi tadi saya download dulu dan saya naikkan volumenya ya. Kita dengarkan pernyataan Ray Rangkuti. Ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi. Kasus ijazah palsu ini nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi. Nah, menarik nih ya. Kasus ijazah palsu ini tidak ada satupun partai yang secara resmi membela Jokowi. Kemudian yang adili Jokowi juga sama, kan kemarin ramai juga itu adili Jokowi. Nggak ada tuh partai-partai yang bela. Nggak ada. Untuk adili Jokowi pun tidak ada yang bela partai-partai. Apa artinya? Ya, dalam versi yang memposting ini, Cynthia, yang dikatakan bahwa inilah gaya mengkuncinya Prabowo terhadap Jokowi. Tidak dibiarkan partai-partai untuk membela apa yang sedang melilit persoalan Jokowi dan keluarganya. Termasuk juga, kita lanjutkan ya. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Ada partai yang bicara. Kenapa Pak? Termasuk soal Gibran yang diminta oleh purnawirawan untuk dicopot di poin 8 ya, dari pernyataan sikap purnawirawan TNI tempo hari. Desakan pergantian wakil presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menggelar deklarasi beberapa waktu lalu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan 8 poin utama usulan mengenai kebijakan negara. Mulai dari usulan diberhentikannya proyek IKN hingga pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum
acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana. Tidak ada juga yang membela. Artinya mereka lepas tangan. Kalau lepas tangan maka ini akan bergantung pada bagaimana diskusi publik ini berjalan. Apakah menekan ke sana? Kalau menekan ke sana ya terus dilanjutkan kan. Kurang lebih begitu ya. Sedikit lagi nih. Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan. Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Ya, itulah cara Pak Jokowi yang kemudian dalam pandangan Ray Rangkuti ini hari ini dilakukan sebaliknya. Berbaliklah begitu ya. Apakah ini yang disebut dengan sunatullah, hukum alam? Ya wallahu alam. Mungkin kita lihat akan seperti apa kejadiannya nanti. Tapi di persoalan ijazah palsu pun sama gitu. Ketika partai-partai tidak ada yang membela Jokowi, di sisi lain upaya-upaya untuk terus memperpanjang persoalan ini makin kencang. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rizal Fadilah. Kita coba dengarkan. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Nah, luar biasa ya. Identik tidak sama dengan otentik. Identik tidak sama dengan otentik. Nah, begitu katanya. Nah, kalau kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak Ray ini tadi ya, ini disambung juga dengan pernyataan dari Pak M. Taufik yang menggugat Jokowi beserta UGM, termasuk juga Kasmujo kalau tidak salah ya, termasuk juga sekolah SMA-nya dan seterusnya. Ini masih terus berjalan juga di Pengadilan Negeri Sleman ya. Kebagian akun-akun, oke, jangan ketawa dulu. Arena pertempuran sebenarnya di persidangan. Oke, kita dengarkan ya pernyataan M. Taufik. Bahwa berita acara pemeriksaan polisi ini ilmu baru ya. Itu bukan barang bukti. Mau berita acara penyitaan ijazah, berita acara forensik, kalau tidak disampaikan, diterangkan di depan sidang, itu hanyalah berkas. Jadi sekali lagi, BAP apapun namanya, apakah ini BAP presiden, BAP mantan presiden, BAP penasihat danantara atau apapun, kalau tidak disampaikan di depan sidang, ini KUHAP. Ya, pasal 185 ayat 1, saya ulang-ulang ini. Jadi biar tahu, itu yang paling kuat. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, hanya diomongkan oleh Direktur Mabes Polri, Direktur Tirbidum, Direktur Tindak Pidana Umum, ini asli. Kalau tidak pernah dibawa ke pengadilan, maka siapapun boleh menyangkal. Dan saya mengatakan 80% saya tidak mempercaya itu. Bahwa berita acara pemeriksaan polisi ini ilmu baru ya. Itu bukan barang bukti. Mau berita acara penyitaan ijazah, berita acara forensik, kalau tidak disampaikan, diterangkan di depan sidang, itu hanyalah berkas. Jadi Ya, berkas ya. Jadi apa yang disampaikan di Barreskrim dalam pandangan M. Taufik itu adalah berkas, bukan sebuah keputusan. Karena keputusan harus ditetapkan di pengadilan. Di samping itu, Pak Rizal tadi juga mengatakan bahwa hari ini tim TPUA akan kembali mendatangi Mabes Polri untuk meminta ya
adanya gelar perkara khusus, bisa maksudnya mungkin diulangi tapi dengan ada penambahan dari kubu TPUA-nya sebagai pelapor, dari saksi ahli yang independen dan seterusnya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan kalau kembali ke judul kita hari ini tentang jurus Pak Prabowo yang membiarkan partai-partai untuk tidak membela Fufu Fafa, tidak membela Jokowi, ya bisa jadi ini adalah gaya kunciannya Prabowo agar kemudian orang-orang yang terindikasi bersama-sama dengan kubunya Jokowi ini tidak bisa berkeliaran dengan bebas, tidak bisa melakukan manuver-manuver seenaknya, dan tidak mengganggu proses pemerintahan yang sedang dibangun oleh Prabowo hari ini untuk mensejahterakan rakyat.